Rika pun ya seperti Ricky tadi tidak langsung jawab. Setelah itu Rika berkata, "Ya sudah mas, kita lanjut saja." Tetapi Rika ini berkata masih dalam gimana ya, raut wajah yang datar lah. Dan matanya sedikit kosong. Dari tadi itu, seperti itu si Rika. Habis itu, ya si Ricky pun mengiyakan kemauan dari Rika. Belum berpikir yang aneh-aneh juga. Ya dikarenakan sudah tahu kalau si Rika sedang head, ya kemungkinan perutnya sakit. Jadi untuk raut wajah ataupun ekspresi wajahnya ini datar. Setelah itu mereka mengambil keril, mereka melanjutkan menuju ke pos 4. Yaitu yang tadi perkiraan mereka menuju pos 4 setelah maghrib, tetapi ini sudah menunjukkan jam 7 lebih 5 menit. Ya sudah, kita sholat isya dulu saja. Mas sholat isya, kamu silahkan duduk dulu nunggu sebentar. Kalau mas sudah selesai sholat isya, kita lanjut lagi menuju camping ground. Dan di sini saya minta ya, yang kita sedikit cepat, jadi jangan terlalu santai jalan kita. Dikarenakan jam sudah menunjukkan jam segini. Jadi takutnya kita di perjalanan di jam 10 ataupun di jam 9. Setelah itu Ricky sudah selesai sholat, mereka pun berangkat menuju ke pos 4. Nah, menuju di pos 4, belum sampai di pos 4 atau di camping ground ini, si Rika berkata seperti ini kepada Ricky, yang aku mau pipis. Dan Ricky pun ya sudah, sana itu pakai jaket aku aja nggak apa-apa buat nutupin. Mas tidak ingin jauh-jauh dari kamu dikarenakan Mas nggak ingin kalau kamu kenapa-napa. Dan Mas janji tidak akan melihat, Mas akan membelakangi. Setelah itu Rika pun sudah buang air kecil, tetapi ini agak lama. Jadi gimana ya, si Ricky ini kan menunggu di belakangnya si Rika dengan posisi membelakangi si Rika. Nah di situ Ricky berpikir seperti ini, kok lama banget, sampai 10 menitan. Ya masih berpikir positif lagi, ditunggu lagi 5 menit, jadi 15 menit. 15 menit si Rika belum juga datang. Mau tidak mau, Ricky menghampiri Rika. Setelah si Ricky ini membalikkan badan, si Rika ini sudah memakai celana. Jadi bisa dikatakan bahwa Rika ini sudah buang air kecil. Tetapi kenapa Rika masih duduk di situ? Ditepuklah pundaknya si Rika. Plak. 1 kali belum sadar, 2 kali belum sadar juga. Ketiga kalinya si Ricky ini berkata Bismillahirrohmanirrohim, yang barulah si Rika ini sadar. Tetapi untuk raut wajah dan mimik wajahnya tetap datar. Ditanyain si Ricky tidak mau jawab. Ditanyain kamu kok lama banget, tidak menjawab. Mau tidak mau, si Ricky pun mengangkat badan si Rika. Ya sudah, nanti silahkan kamu jelaskan kalau kita sudah turun saja. Ayo sekarang kita bangkit, kita lanjutkan lagi perjalanan kita sampai ke pos 4. Setelah itu, dari waktu si Rika ini ingin pipis 15 menit, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 itu. Nah disitulah Ricky kembali lagi mendengarkan suara cekikikan wanita, yang lebih tepatnya lagi tertawa dari Tante Kunti. Ya kanan kiri dilihat oleh si Ricky, tidak ada apa-apa. Dilihat lagi di atas pohon, ternyata sosok wanita yang ditemui Ricky tadi itu mengikuti mereka berdua, masih dalam kondisi yang sama, di atas pohon,
berwarna putih lusuh dan rambutnya menutupi wajah. Dicobalah si Ricky membaca doa yang dia bisa. Dan alhamdulillahnya mereka pun sampai di pos 4 atau di tempat camp ini di jam 9 pas. Jadi mereka membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Singkat cerita, si Ricky ini mendirikan tenda dan Rika menunggu di pohon yang rubuh. Dia duduk di situ. Setelah itu, tenda sudah berdiri. Ricky pun menghampiri si Rika. "Ayo Yang, itu kan tenda sudah berdiri, kamu masuk aja ke dalam. Nanti Mas bikinin minum sama bikinin makan." Dan jawaban Rika cuman mengangguk saja tanpa mengeluarkan kata-kata. Setelah itu, Rika sudah masuk ke dalam tenda. Ricky pun mempersiapkan segala peralatan yang ingin dia gunakan, ya buat kopi, masakin buat si Rika. Setelah semuanya sudah selesai itu, Ricky ini memanggil Rika. "Yang, ayo makan dulu. Ini sudah Mas buatin mie sama sosis buat ngisi perut." Tetapi tidak ada jawaban dari dalam tenda. Ini anak sebenarnya kenapa sih? Ya memang kalau anak ini punya salah, saya minta maaf. Itu salah saya, bukan salah dia. Kenapa saya bilang kalau ingin memberikan kejutan? Jikalau saya tidak mengajak dia, semua ini tidak akan terjadi. Jadi Ricky ini sedikit merasa bersalah. Setelah itu, didatanginlah masuk ke dalam tenda yang melihat posisi Rika itu sedang duduk sama persis ketika dia sedang buang air kecil, tetapi membelakangi pintu. Jadi saat Ricky ini masuk ke dalam tenda, nah di depannya ini kan si Rika membelakangi si Ricky. Ditepislah pundaknya. Ditepis 1 kali, Rika ini langsung jatuh. Entah itu kesurupan atau pingsan. Dan akhirnya si Ricky ini kan bawa kayak minyak kayu putih lah, minyak angin. Diciumin di hidungnya si Rika. Setelah itu sedikit-sedikit sadar, tetapi mata Rika itu putih semua dan melotot kan. Ya di situ mau tidak mau Ricky pun memberanikan diri, dikarenakan di situ cuma ada mereka berdua. Ya mungkin gara-gara mereka ini kan mendaki pada malam Jumat. Ya jikalau ada pendaki mungkin berada di atasnya atau di bawahnya. Mau tidak mau di situ Ricky berusaha sendiri membacakan doa-doa ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dia hafal. Tetapi mimik wajah dari si Rika ini berubah menjadi nyeringai. Tetapi matanya ini masih putih semua. Bisa dikatakan orang marah. Setelah itu, Ricky sudah menyadari ini anak pasti kesurupan. Dan Ricky pun mencoba bertanya kepada sosok yang memasuki badan si Rika. "Assalamualaikum. Kenapa kamu ganggu kami? Di sini kami tidak mempunyai niat jelek ataupun niat yang buruk. Saya di sini ingin memberikan kejutan kepada pasangan saya. Dan saya pun tidak mengganggu kalian. Kenapa kalian mengganggu kami?" Ricky sedikit marah. Perkataannya pun ya sedikit kasar itu. Setelah itu, sosok yang memasuki badannya si Rika berkata, "Anak iki wis ngregeti nggonku." Jadi bahasa Indonesianya, anak ini sudah mengotori tempatku. Ricky pun menjawab, "Ya jikalau anak ini mempunyai salah, itu salah saya bukan salah dia. Kalau saya tidak mengajak anak ini,
Tidak mungkin hal ini terjadi. Jawaban dari Ricky yang sedikit marah. Tetapi sosok yang memasuki badannya si Rika ini tetap ngotot. Jikalau kalian tidak turun pada saat ini juga, tak pasti nih, bocah iki ora mungkin iso bali. Itulah perkataan sosok yang merasuki Rika. Dan di situ Ricky menjawab seperti ini. Jika kamu berkata seperti itu, tolong jelaskan apa kesalahan dari wanita ini, dari pacar saya. Pertanyaan yang dilontarkan kepada sosok itu. Dan sosok itu pun menjawab seperti ini. Kalau yen kowe pengen ngerti, cah iki rene nggawa regetan. Yo memang cah iki nggawa softtek lah, bisa dikatakan nggawa keamanan. Tapi cah wedok iki ora ganti celana dalam. Dan kue ngerti ngopo aku melu. Mergane celana dalam itu ada bercak darah. Itulah perkataan sosok kepada si Ricky. Jadi di dalam bahasa Indonesianya, anak ini walaupun sudah memakai softtek, tetapi dia tidak ganti celana dalam. Dan celana dalamnya ini ada bercak-bercak darah haid. Di situ Ricky langsung menjawab lagi. Jika anak ini mempunyai salah, saya minta kepada kamu. Ganggu saja saya. Jangan pacar saya. Saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak mempunyai ilmu apapun dan saya tidak tahu bagaimana mengeluarkan ini. Kami akan turun. Tetapi silahkan keluar dari pacar saya. Besok pagi kami akan turun. Saya janji. Jikalau besok pagi kami belum turun, saya siap akan menggantikan nyawa wanita ini. Perkataan Ricky sedikit kesal kepada sosok itu. Dan sosok itu pun menjawab seperti ini. Ya wis, tak kei waktu sewengi iki. Sesuk-esuk yen kue urung mudhun, tak pastekne kowe karo pasanganmu iki ora mungkin iso bali. Jadi bahasa Indonesianya seperti ini. Ya sudah, kamu saya beri kesempatan. Tetapi jika besok pagi kalian belum turun, kalian berdua tidak akan bisa pulang. Setelah itu Ricky pun sedikit nangis lah, sedikit mengeluarkan air mata. Ya sudah, sekali lagi saya minta maaf dan tolong keluar dari badan pacar saya dan besok pagi kami akan turun. Tanpa jawaban, sosok itu pun langsung pergi. Dan kondisi si Rika, matanya sudah tertutup dan kembali lagi datar raut wajahnya. Ya di situ si Ricky tidak langsung tidur. Si Ricky ini masih minum kopi sambil sebat lah di depan di depan tenda. Dan si Rika berada di dalam tenda. Kenapa si Ricky ini tidak mau tidur? Dia ingat bahwa Rika kan belum makan. Jadi si Ricky ini menunggu Rika sadar. Setelah itu Rika ini diberi makan agar tidak sakit. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 2 dan si Ricky belum tidur. Rika ini sudah bangun. Dia ini memanggil nama Ricky, tapi sangat pelan lah. Yang mendengar suara itu, si Ricky langsung masuk ke dalam tenda dan melihat bahwa Rika sudah sadar, tetapi dalam kondisi yang lemas. Setelah itu, Ricky ini memasak lagi. Ya sudah Yang, tunggu sebentar ya. Kamu dari tadi kan belum makan. Nanti saya bikinin makan dulu, kamu makan. Saya bikinin teh hangat, kamu minum agar badan kamu lebih enakan. Setelah itu, ya si Rika belum menjawab dengan perkataan iya atau apa. Dia cuma mengangguk saja kan. Setelah itu, Ricky keluar memasak untuk si Rika.
sudah dibuatkan teh hangat juga dan diberikan kepada si Rika. Tetapi Rika ini belum bisa makan sendiri, jadi disuapinlah sama si Ricky. Nah, di dalam tenda itu sesudah Ricky menyuapi Rika, disitulah Ricky mengungkapkan apa kejutan yang sebenarnya. Yang sebenarnya kan kamu tahu kalau Mas mau memberi kejutan. Mohon maaf ya, kita besok nggak usah ke puncak. Mas berikan di sini saja. Setelah itu, merogoh kantongan keril dan mengambil sebuah kotakan yang berbentuk love berwarna merah. Pasti kalian sudah tahu kan? Diambil, dibuka, dan isinya itu cincin. Cincin yang disukai oleh si Rika. Nah, couple lah antara mereka berdua kan. Dikeluarin, habis itu dia berkata kepada si Rika, yang kita kan berhubungan sudah lama. Dan Mas ingin meyakinkan lagi, tolong terima cincin ini. Ya seperti tunangan lah pada umumnya. Di situ terharu si Rika. Nangis tapi nangis bahagia. Dan Rika pun juga meminta maaf. Maaf ya Yang, kalau gara-gara aku semuanya jadi seperti ini. Tetapi di situ Ricky tidak menyalahkan Rika. Ricky berkata malah, enggak Yang, ini yang salah aku. Kenapa aku ngajak kamu ke sini? Jikalau aku tidak cerita tentang kejutan, mungkin kita tidak sampai seperti ini kan. Ya sudah, kamu sudah tahu kan kejutan dari Mas? Lanjut tidur saja. Mas biar begadang nungguin kamu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah itu pun tidak ada gangguan-gangguan lagi. Mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi ke bawah. Dengan perasaan bahagia dari si Rika, ya walaupun terharu nangis itu kan. Setelah itu si Rika juga sudah bisa membantu Ricky ya untuk melipat tenda, mempersiapkan segala barang-barang yang akan mereka bawa turun. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Mereka pun juga sudah sarapan dan mereka memutuskan untuk turun. Sesampainya di base camp, singkat cerita ya dari atas sampai bawah itu kan aman kan. Langsung saya singkat saja menuju ke base camp. Di base camp ini mereka berdua bertemu oleh kakek-kakek lah, kakek-kakek parubaya yang bisa dikatakan dia seorang petani. Ya karena dia kan pakai caping, bawa pacul juga. Nah, tanpa saling sapa atau ngobrol-ngobrol dulu, si kakek itu langsung berkata seperti ini. Untung le, kuwi wedokmu ora ngopo-ngopo. Ya iki mungkin rezekimu. Sesuk meneh aja dibaleni. Saiki kowe silahkan mangan emek istirahat ora apa-apa sedelo. Bar kuwi langsung mulih wae. Perkataan kakek itu yang langsung meninggalkan mereka berdua. Ya jadi di bahasa Indonesianya itu seperti ini. Untung saja itu pacar kamu tidak kenapa-napa. Untung kalian masih diberi keselamatan. Jadi kalian silahkan istirahat jika mau istirahat. Silahkan makan jika mau makan. Setelah itu silahkan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Di situ Ricky dan Rika tidak mampir lagi ke tempat bibinya dan mereka pun langsung menuju ke rumahnya masing-masing kan. Nah setelah itu Ricky ini kan mengantarkan Rika untuk pulang ke rumahnya kan. Nah di rumahnya si Rika ini kan Ricky juga sudah kenal sama orang tuanya Rika. Ya jadi Ricky ini ya mampir lah bisa dikatakan. Mampir di situ selama berapa jam ya? Ya di situ bapaknya ini berkata kok cuma 2 hari, kenapa kok nggak jadi 3 hari? Kan seperti itu yang dikatakan oleh si bapak kan. Nah habis itu Ricky menjawab dan menceritakan semuanya. Ya gimana ya, mungkin si Ricky ini tipikal orang yang nggak mau berbohong. Jadi lebih baik jujur, apapun yang terjadi yang mungkin akan dia terima kan. Ya diceritakan dari awal sampai akhir dan akhirnya bapak dari Rika ini sudah sadar. Iya, bapak sudah tahu kok. Besok-besok lagi, kalau mau naik gunung, jangan pada malam Jumat.
Tahu kan kalau akhirnya akan seperti ini? Ya semoga ini bisa kalian jadikan pelajaran. Ya Bapak tahu kamu sama si Rika kan mempunyai hobi yang sama. Tetapi besok-besok lebih hati-hati lagi. Dan semoga kalian berjodoh. Dan jika kamu sudah serius, silahkan bawa kedua orang tuamu untuk datang ke sini. Ya kita ngobrol agar kalian berdua segera sah secara agama dan juga negara. Itulah perkataan dari bapaknya si Rika. Ya si Riki kan menjawab seperti pada umumnya lah. Singkat cerita, si Riki ini sudah selesai berpamitan kepada bapaknya si Rika. Ya sudah Pak, mohon maaf, Riki pulang dulu ya Pak. Mungkin 1 minggu lagi Riki akan bawa orang tua Riki ke sini untuk melamar si Rika. Nah singkat cerita, Riki pun sudah sampai di rumah dan tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan ataupun hal-hal yang gaib. Di situ semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah saat ini mereka berdua sudah berjodoh. Dan terima kasih juga buat Mas Riki ini, nama samaran ya, kalau Masnya juga nonton pasti. Ya semoga semua itu dijadikan pelajaran dan hubungan keluarga Mas Riki dan Mbak Rika sakinah, mawadah, warohmah. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.